Mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, remaja, anak-anak kami, jemaah tarawih Masjid Al-Huda. Pada malam ini kita sudah sampai ke malam yang ketiga Ramadan. Tadi malam alhamdulillah nikmat Allah banyak, yaitu rahmat hujan. Mungkin sampai di sini ya Pak ya. Lobek hujan ya Ibu ya. Bisa jadi malam pertama ramai sampai 4 sak karena dari malam lobek hujan jadi 2 sak begitu kan? Iya, Ustaz. Itu ratus-ratus sesudah masjid pada itu. Tapi alhamdulillah malam ketiga ini sudah mulai lagi ramai, insyaallah sampai akhir Ramadan. Amin. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahlah wassalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini mendapatkan syafaat itu berguna baik dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jemaah tarawih Masjid Al-Huda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Ramadan ketika beliau sudah sampai di Madinah. Jadi dengar nih, ketika beliau di Mekah sudah diangkat menjadi Rasul di usianya 40, lalu beliau mengajak orang untuk Islam selama 13 tahun di Mekah. Itu belum ada syariat puasa sebulan penuh Ramadan. Jadi 13 tahun di Mekah nggak pernah puasa Ramadan. Hijrah ke Madinah, sampai di Madinah 1 tahun juga belum ada perintah Allah untuk puasa sebulan di bulan Ramadan. Kapan? Itu dia masuk bulan atau tahun kedua, bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban. Datang perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 sampai 185. Itu intinya memerintahkan kita umat Islam sampai saat ini untuk puasa Ramadan. Jadi intinya Nabi Muhammad sendiri berapa kali dia untuk puasa Ramadan seumur hidup? Beliau di Madinah 10 tahun. Mulainya di tahun kedua berapa kali Nabi Muhammad puasa Ramadan? Berapa kali? 9 Jumat. 2 tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sampai tahun ke-10. 9 kali beliau cuma puasa Ramadan. Kalau kita di sini mungkin ada yang sudah dari umur 10 tahun, ya kan Pak? Ada juga yang dari umur remaja.
Tapi puasa, ada puasa Muharram namanya Asyura, ada puasa setiap bulan 3 hari namanya puasa 13, 14, 15. Itu menjelang bulan purnama namanya puasa Ayyamul Bid. Setelah datang perintah ini, maka seluruh puasa-puasa yang tadi, puasa sebelum Muharram, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin, puasa Kamis, puasa Arafah, sebelum masuk haji 10 Zulhijjah, semua puasa itu jadi hukumnya sunnah. Yang wajib hanya kutiba alaikumus siyam, bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui, setiap bulan itu ada yang puasanya itu penuh 30, tapi ada juga rupanya puasa itu cuman full penuhnya 29 hari. Ingat bahwa Nabi Muhammad selama 9 kali puasa itu 8 kali 29 hari. Ya. Jadi 8 kali sebulan Ramadannya itu 29 hari. Cuman 1 kali yang 30 hari. Jadi 9 kali Nabi Muhammad puasa waktu di Madinah itu, 8 kalinya Ramadan itu cuman 29 hari. Gak sampai 30, ada 1 kali di antaranya yang 30 hari. Setelah itu 63 tahun usia Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diteruskanlah oleh khalifah sampai kita saat ini. Di mana Nabi Muhammad itu berpuasa? Ini dia, nomor 1. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul berpuasa pertama mengedepankan niat. Jelas, niatnya untuk fardhan lillahi ta'ala. Wa itu sawma ghadin adai wa bisahrin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Karena kalau segala sesuatu kalau enggak karena Allah kurang lengkap rasanya. Mau pergi umrah enggak karena Allah enggak lengkap. Pergi ke masjid karena nengok orang enggak lengkap, tapi kalau karena Allah dan juga hablum minanas baru lengkap. Sedekah karena mau dilihat orang boleh, tapi karena Allah dan dilihat orang supaya orang mengikut boleh. Ya, nomor 1-nya tentang ini tata cara puasa yang baik. Apa hadisnya? Kullu hasanatin bi asli amsaliyah. Setiap yang baik-baik itu dilipat gandakan 10 ila sab'ini dhafin. Kadang-kadang sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya itu untukku. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Muhammad hanya menyampaikan secara mulut lisannya saja, tapi ini adalah perkataan Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah, aku kepada Allah yang langsung balas. Makanya kadang-kadang puasa kita tuh kalau misalnya lagi duduk umur-umur jangan tetelan sedikit. Itu mah orang samping gak nampak, ya kan? Orang di samping gak nampak, lagi panas ini kan? Tapi kita dan siapa lagi? Allah yang mengetahui. Kalau kita jujur, ada sini aku balas. Tapi kalau tidak jujur, ini mah puasanya mungkin untuk gengsi-gengsian saja supaya puasa. Yang kedua, sahur. Rupanya sahur ini berkah. Amr bin As itu adalah sahabat Nabi yang juga hebat. Bahkan waktu zamannya Umar Khalifah, Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Yang sejarahnya itu tulang itu. Tulang, kemudian Umar harus berlaku adil, Amr bin As harus berlaku adil, maka Umar kasih tulang. Amr bin As sesuai dengan hadis dari Amr bin As ini, Rasul bersabda, faslu baina siyamina wa siyamil yahud aklatus sahur. Rupanya beda puasa kita, Pak, Bu, sama puasa orang-orang lain, Yahudi
Ini puasanya orang Yahudi atau orang Israel. Ada juga puasa orang Hindu jam 12 malam nanti sampai besok jam 12 malam. Satu hari satu malam penuh nggak makan nggak minum. Tapi kita bedanya akilatus sahur, ada sahurnya. Mudah-mudahan di sini pada sahur insyaallah. Amin. Lalu sabda Nabi juga as-sahur barokah, sahur itu barokah walau ayyatajarra ahadukum ju'atan min ma. Walaupun kita cuma meneguk air, kadang-kadang kan kita baru bangun, langsung kan takut kita takut nanti gak sahur, akhirnya minum air putih walaupun rasanya berat. Ingat, ini yang penting. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Rupanya Allah sesungguhnya dan malaikatnya itu bersolawat untuk siapapun yang di antara kita menunaikan atau mengerjakan ibadah sahur ini. Laki-laki perempuan, anak-anak dewasa. Ketika kita sahur itu, malaikat kan banyak ini. Jibril, Mikail, Israfil, semua. Allah bersolawat untuk kita, maka di situ letak berkah. Yang kedua, tata cara puasa Rasul sesuai dengan hadis Nabi, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, nah misalnya dia bohong, apalagi sekarang banyak SMS ya kan, apa isinya? Anda mendapatkan 175 juta. Iya kan? Saya sendiri dapat ini. Ataupun ada misalnya 021 sekian tiap hari nelpon, rupanya dia mau bohongin kita. Nanti beginilah kita dijanjikanlah dapat mobil, tapi harus bayar dulu duit BPKB-nya 3 juta, rupanya bohong. Siapa yang masih puasa, dia kerjanya masih perkataan bohong ini, wal amal, perbuatannya masih kayak gini, wal jahla, dan perbuatannya masih jahiliyah, sama seperti yang tidak dulu sebelum dia tobat. Walaysa lillahi hajah, itu bagi Allah tidak memiliki hajat. Allah artinya tidak akan peduli bi adiyada al-ta'amah wa syarabah, walaupun dia sudah dari sahur sampai maghrib itu menahan makan dan minumnya. Artinya puasa kita itu bukan hanya sekedar lapar dan haus, tapi juga menjaga dari perbuatan ucapan yang berbohong. Yang ketiga, Rasulullah tata caranya puasa bagaimana? Beliau sangat bersifat al-jud. Al-jud itu adalah sifat yang murah tangan. Tangannya itu murah memberi, suka memberi. Ada orang miskin dikasih sedikit makanannya, tinggal lagi misalnya hanya dagingnya dulu dikasih kadang ke tetangga, tinggal lagi buahnya pun dikasih tetangga. Saking murah hatinya Rasulullah. Saya berpikir ya begini, kalau ada misalnya orang dia tokoh masyarakat, anggota dewan, bupati dia, kalau dia suka bantu orang, dia suka perhatikan orang, jangan dia kesini semua orang hormat. Tidak karena jabatannya, tapi apa? Karena kemurah hatiannya dia. Pengurus masjid kalau suka memberi, jangan aja dia orang sopan tuh. Terjatuh misalnya pecinya orang berpupuk gini. Tapi kalau dia pelit, matilah situ gitu. Tak pernah gua ngasih, ya kan? Ini tata cara Rasul untuk supaya pertama orang senang, yang kedua membuktikan bahwasanya Allah itu juga Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, utusannya Rasulullah SAW juga Maha Pemurah. Saya nggak pernah dengar ada orang ataupun orang Yahudi, orang Nasrani ataupun riwayat yang mengatakan pernah suatu saat Rasulullah pelit, enggak. Kecuali mungkin ada Rasulullah makan jeruk nih, dikasih orang
kemudian ada di sampingnya. Nah, kalau kita kan gitu, kan kita mau kasih juga. Rupanya Rasul nggak mau kasih. Kenapa? Karena sudah dirasakan oleh Rasul itu sendiri, jeruk itu rasanya masam. Dia kalau dikasih kan kecewa samping kiri kanannya itu. Nah, itu pernah kejadian. Tapi kalau pelit, saya nggak pernah jumpai. Sebelum Rasul menjadi Rasul sendiri, rupanya Rasulullah 1 bulan setiap tahun sering ke Gua Hira. Jadi setiap bulan 1 tahun ke Gua Hira. Sampai umur 40 baru datang perintah Allah, baru beliau menjadi Rasul. Baru di situ ada nuzul Quran, Iqra, kata Allah pada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul. Sebelum itu saja Rasulullah sudah sering kali berbuat anjur ataupun murah tangan. Karena Rasulullah SAW ahsanan nas, asja'an nas, wa ajwadan nas. Sungguh Rasul itu adalah orang yang terbaik, orang yang terberani, terbagak, wa ajwadan nas, dan juga orang yang berani untuk memberi ataupun bermurah hati. Yang berikutnya adalah berbuka. Berbuka kita tahu kata cara Rasul, kalau tidak dengan kurma, kalau tidak boleh juga dengan apa yang ada. Jangan mubazir. Kalau kita sekarang kan banyak ada punggang, ada bola kacang hijau. Kalau bisa tahun ini Ramadan kita sederhana tapi nikmat. Tidak tergantung waktu tarawih, yang penting awak kue. Nah, ya kan? Bisa habis tarawih itu tadarus dengan makanan yang seadanya tanpa mubazir. Dengan begitu insya Allah akan lebih bermakna puasa kita dari puasa sebelumnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya doakan semua jemaah muda sampai ke ujung Ramadan dan menjadi sehat walafiat, terhindar dari wabah corona. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Al-Ustaz Abdul Hakim atas penyampaian tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat dapat kita ambil ilmunya. Baik, selanjutnya adalah Tarawih yang penting. Kami bersilakan membaca masjid untuk menjadi wilayah. Untuk imam jadwal kampanye adalah Ustaz